Welcome to Clue Wave Podcast yang tidak pernah didengar ini. Mohon maaf ini bocor ya, emang di pinggir jalan, Pamulang ya gini. Orang pada ngegas semua. Kalau udah tengah malam, makin ngegas. Terus, gue kedatangan tamu lagi. Tamu yang keberapa nih ya? Ketiga dari teman gue, multimedia 2 dari sekolah titik. Ya, itu pokoknya dah. SMK deh pokoknya deh, Bintaro deh. Cari dah tuh, ya kan? Ada Nadia Verina. Halo. Nama lu siapa sih? Nadia Dinan atau Dina? Nadia cukup. Oh, Nadia cukup kan. Iya. Terus apa kabar Nadia? Baik, gimana Bapak kabarnya? Sangatlah baik. Terima kasih Nadia sudah menyempatkan waktu untuk masuk di Cliff Podcast yang tidak jelas ini ya. Memang konten gak jelas. Kita sama-sama gak jelas, jadi emang. Yaudah lah. Makanya kita bikin podcast gitu. Iya, sama. Terus gimana nih UAS kemarin? Nilainya pada bagus-bagus gak lu? Iya. Namanya belajar ya. Wajar kalau nilainya gak bagus, ya gak? Bener gak? Betul sekali. Apalagi semester 1 gue. Wah, jelek semua. Negara norak. Kampus. Bener. Gak ada yang sempurna, sudahlah. Ya gak? Tapi gue mau ngomong dikit nih. Tugas videografi gue 91. Mantap. Gak sia-sia ya lu SMK. Gila waktu SMK gue jelek banget anjir, parah. Nilai gue pada jelek banget. Tapi gak kuliah udah. Emang lu niat pas SMK? Kenapa? Emang lu niat pas SMK? Enggak sih. 1% aja niatnya. Dari kecil banget. Terus selama corona, lu ngapain aja Nat? Di rumah aja gitu. Enggak sih, menurut gue sama corona ini kayak bedanya aktivitas kita di rumah aja sih. Kayak sisanya kayak kuliah dan kegiatan kuliah lainnya tuh ya udah sama aja gitu. Tetap berjalan dengan kehebohannya masing-masing gitu. Terus lo selama corona lo bikin nggak kayak orang-orang dalgona kopi? What the heck? Mohon maaf, saya nggak suka kopi, Pak. Gimana gitu? Rada-rada cupu gitu ya. Jadi, emang gue aja nggak pernah makan minum gitu nanti kayak aneh aja gitu ngeliatnya kayak what the heck is that? Iya kan? Iya makanya. Terus juga sampai apa? Bukan lidah yang kayak kafe banget gitu loh. Oke. Ya kan? Lah es teh manis aja gitu. Simple. Anaknya roti bakar banget ya? Oh iya, ketahuan ya langsung ya. Roti bakar sebelah sekolah. Oh iya, the best. Emang. Terus sampai lu bayangin aja Dalgona Coffee sampai dekat rumah gue ada yang jual Dalgona Coffee. Berapa weh? Gue nggak lihat sih, kayaknya tuh sekitar ya 8.000 10.000-an sih. Terus lu beli? Nggak mau gue cuma lewat doang, tuh. Gue ngerasa kayak abangnya nggak ada di mana ya? Iya, that's why kayak buset, orang beli berarti kayak dia harus ngaduk sampai selama itu ya kan, baru kasih orang gitu. Buat orang juga udah malas kali nunggu. Oh enggak, kayaknya sih dia pakai ini dah, apa yang buat bikin adonan apa namanya, mixer ya? Benar. Iya, dia pakai mixer tuh biar lebih cepat gitu kan. Inovasi baru biasa. You're listening to Clue Podcast. Nah, Nadia Verina. Nih, kita tanpa berbahasa basi ya. Kayak orang bosen denger kita bacot kayak gini. Ini tuh ada apa gitu. Ada apa ini? Ada apa sih? Jadi gue mendatangkan Anda ini karena kemarin sempat bikin question di Instagram saya. Anda ini ngejawab tentang saya adalah lebih banyak bisa belajar mencintai diri sendiri, self love. Asik.
Apa ini self love nih? Apa ya? Nah ini kan kita ya tahu lah ya, kita udah nggak punya apa ya, waktu banyak beraktivitas juga di luar rumah ya kan, kayak biasa. Kita udah nggak bisa kayak manusia normal yang bisa hidup udara segar di luar rumah ya kan, tanpa masker, tanpa apa tuh sanitizer. Aduh, mager banget gue pakai gituan, capek anjing, asli gue tangan pada kering bos, pakai sanitizer terus. betul. Terus nih gue pengen nanya nih, gue langsung nanya aja nih, gue nembak pertanyaan juga nih ya. Kan selama pandemi udah pasti kan kita waktu sendiri dan merenungnya itu lebih banyak. Nah, hal apa sih yang lo dapetin atau pelajarin gitu pas karantina begini ya kan? Sebenarnya dari selama karantina ini gue cuma dapet satu. Apa itu? Memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dulu gitu bos. Apa tuh? Coba jelasin dong. Jebak ya. Gimana ya? Gue nemu quotes waktu itu. Ini nggak sengaja gitu. Bener-bener. Namanya gabut ya kan, lagi corona kayak gini, banyak waktu rebahan ya kan. Kita buka HP. Misalnya kita buka HP, lihat ada quotes-quotesnya. Terus tiba-tiba muncul quotes. Kayak gini lah bunyinya nih. Bunyinya nggak tuh? Give yourself the same care and attention that you give to others. Coba jelasin dong. Belum Pak. Oh belum ya, belum. Oke lanjut aja. Kalimat terakhirnya tuh and watch yourself bloom. Apa itu? Gue nggak bisa bahasa Inggris, gue nggak ngerti bahasa Inggris. Gitulah. Anda nggak bisa, saya apa? Jelasin dong. Kan orang-orang yang dengar gue kan mungkin nggak ada yang bisa bahasa Inggris kan kayak gue juga. Jadi kayak jelasin. Ayo. Pada intinya nih, kita kan makhluk sosial, pasti kita punya banyak temen. Ya manusia di lingkungan sekitar lah. Nah, tapi itu kita jangan berfokus supaya dilihat sama mereka aja gitu. Kita juga harus kasih self-care ke diri kita sendiri, perhatian kepada diri kita sendiri juga gitu loh. Nah, pas kita udah kasih ke diri sendiri, baru kita baru kita ya bisa lah ngasih ke orang lain gitu loh. Jadi buat diri kita nih treat dengan baik dan benar gitu. Cakep nggak tuh bahasa gue? Aduh. Ini guru bahasa apa nih? Guru bahasa Indie atau gimana nih? Enggak weh. Gue tuh suka ngeliat ya anak-anak kayak kita ini kan nongkrong gitu sama temen-temennya di kafe gitu. Tapi gue penasaran sebenarnya mereka tuh pas lagi nggak ada teman-temannya, mereka tuh bahagia juga nggak sih kayak pas lagi sama teman-temannya gitu loh. Karena kan ya walaupun teman-teman kan nggak selalu ada gitu ya paling ujung-ujungnya kita sendiri lagi ya nggak sih? Betul. Misalnya kita balik nih dari kafe terus kayak aduh kayak gue cuma bisa senang sama teman-teman gue doang deh. Kayak nggak ada yang nggak ada ngobrol sih ya. Terus masa karena lu senang sama teman-teman lu harus nongkrong terus gitu loh. Terus kapan lu merawat diri lu gitu loh? Betul. Ya enggak? Betul banget sih. Itu sih yang dari corona gue dapet kayak corona nih enggak tuh corona leceh deh gue. Corona tuh kan ngebuat kita WFH, jadi gue kayak gue tuh harus cukup istirahat gitu. Ya walaupun sebenarnya sebelum corona menurut gue sih cukup aja gitu, cuma kayak gue harus minum vitamin supaya gue tuh sehat. Itu kan sama aja kita sayang sama diri sendiri gak sih? Betul. Tapi lo pernah gak sih kepikiran kayak
Maksudnya terpikir gitu kalau adanya corona itu tuh kayak bagaikan komputer yang di restart karena udah kebanyakan tab yang dipakai. Jadi dia nge-restart lagi untuk lebih baru lagi, lebih fresh lagi. Benar, gue setuju. Sempat aja tuh gitu kepikiran gue. Iya, kayak sebelum corona nih, lu juga lah pasti pulang kampus malam, ya nggak? Iya sih. Kerjain tuh mondar-mandir sana sini. Pas ada corona, ya anggap aja lu tuh harus istirahat gitu loh. Betul. Kayak yang sebelum-sebelumnya lu udah kayak robot gak sih kita? Betul. Sana kemari ngerjain ini ngerjain itu. Kayak nggak punya ini aja, nggak punya rasa capeknya. Iya kan? Jadi kayak ya udahlah, bersyukur aja deh. Kita bisa nyantai-nyantai. Ya lumayan nyantai lah. Kalau gue sih atau ya gue justru gue selama corona tuh kayak nggak tahu, gue mungkin gue tuh tipikal orang yang God centric gitu loh. Jadi kayak lo bisa membaca alam tuh mau ngomong apa ke lo gitu loh. Kayak contoh gini deh, keadaan misalkan masalah gini, pas corona gini pasti kan imbasnya ke ekonomi kita kan, yang dimana kita harus ngirit apapun, ngirit kan, ngirit listrik dan segala rupa. Nah, contoh lo untuk sementara lo nggak bisa pakai AC untuk sementara karena lagi hemat listrik, dan mau nggak mau lo harus pakai kipas angin. Padahal kan lo udah biasanya pakai AC gitu. Tapi kan di sini mau nggak mau lo harus bisa gimana caranya harus belajar untuk kayak berdamai dengan keadaan dan berdamai dengan ego lo sendiri gitu loh. Karena kan kayak lo udah terbiasa dengan pakai AC, kok tiba-tiba pakai kipas angin, kan bingung lo juga kan. Nah, disitu gue kayak benar-benar kayak belajar untuk kayak ya itu, gue berdamai dengan diri gue sendiri, keadaan, dengan ego gue sendiri. Banyak sih gue ngerasa kayak buset, gue jadi kayak religius banget gue pas di corona anjir, asli gue bohong gue. Terus juga bahasa kotor gue tuh kayak turun gitu loh, udah nggak yang kayak anjir lu gini, kayak bener-bener yang sampai yang kasar banget gitu. Gue ngerasa kayak turun gitu. Jadi halus ya. Iya, karena mungkin karena kita juga ya jarang berkomunikasi sama orang gitu, jadi kayak jarang juga memakai bahasa-bahasa kayak gitu. Kalaupun ngobrol juga pasti ya ujung-ujungnya cuman kayak anjir doang gitu, yang paling kayak normal tuh anjir gitu di ini kan, di umur kita gini. Udah nggak lebih ya. Betul. Terus juga kayak selama corona tuh gue kayak thank God gue di rumah, asli gak bohong. Thank God gue di rumah, gue pengen tidur, gue pengen bener-bener malas-malasan di rumah ya gak? Aduh. Tapi emang maksudnya kayak ya sebelum corona kayaknya gue juga hampir tiap hari tuh gak kupu-kupu banget sih, kayak gue di rumah kuliah pulang kayak ya gue punya teman sih, cuman kayak ya gue nggak suka keramaian aja sih sebenarnya, nggak suka rame gitu. Kalaupun ada waktunya untuk diri lo sendiri pasti. Cuma bedanya tuh kayak gue lebih suka sendiri dibanding kayak rame. Nah itu jadi masalah. Itu makanya kayak pada saat dirumahkan dari UMN, gue langsung kayak wah thank you banget sih, gue punya waktu banget di rumah, gue punya banyak waktu buat nge-konten, buat menghibur kalian semua listeners ya kan, orang-orang yang mendengarkan ini. Gue setia dan siap melayani. Balik sih. Apa? Ya kebalik sih, kalau gue lebih suka di luar daripada di rumah sebenarnya. Cuma kalau keramaian pusing gue. Nah itu gue juga pusing. Cuman mungkin kalau rame temen deket banget sih kalau gue. Kalau temen deket banget sih gue rame oke. Ya wajar aja sih, maksud gue kalau misalnya kita kayak bosan di rumah, ya udahlah ketemu teman atau ada Zoom gitu, dipakai Zoomnya yuk teman-teman. Ya nggak sih, dimanfaatin. Oh iya, kemarin kan si lo Jihan, DKK pada di rumah siapa itu? Yang waktu main nongkrong?
Oh, di rumah Mine itu. Dari pembina. Terus kemarin gue juga tanya sama si siapa Diana, Tayar mau ikut? Terus katanya kayak, Saya nggak boleh. iya nggak boleh keluar katanya. Jadi Ataya itu teman kita, teman gue di waktu SMK, di SMK ya itu di media lah. Kasian dia nggak boleh keluar guys sama sekali. Ya iya sih nggak boleh. Terus juga rumahnya juga jauh banget anjir dari lu pada kan jauh banget tuh anak rumahnya. Ya paling jauh. Wajar khawatir itu, wajar lah, udah nggak apa-apa gitu. Pray for Taya. Pray for Taya kesannya kayak Taya sakit anjir, parah lu. Jauh ya, dia kasian banget. Love you Tay. Terus gue punya pertanyaan kedua buat lo. Apakah untuk mendapatkan momen self love itu hanya di umur sekitar 17 ke atas lah? Gitu. Maksudnya kayak lo bisa menemukan self love itu tuh apakah cuma di umur 17 tahun ke atas atau memang udah bisa dapet itu di bawah gitu? Kalau gue rasanya pas 17 tahun ke atas. Karena Kalau gue ngerasanya nggak tahu kali ya, mungkin pas belum 17 tuh kayak orang tua masih mendominasi pikiran lo dan pilihan lo. Misalnya lo apapun yang lo pilih gitu, orang tua masih mendominasi. Kalau sekarang kayak ya udah gitu, orang tua cuma hanya menasihatkan doang gitu. Ya sih. Jadi gue mendapat self love sendiri juga kayak 17 ke atas, kayak ya udah yang terbaik buat gue lah, bukan buat orang lain juga, orang gue sendiri yang ngerasain gitu. Terus nggak tahu ini rada random sih, cuman tiba-tiba gue tuh suka random aja, tiba-tiba kepikiran something aja. Nah tapi rada berhubungan dengan kebahagiaan. Gitu. Kebahagiaan diri sendiri itu sometimes kalau ambil contoh gini. Misalkan Nadia suka sama si A deh, sama si A. Nah, cinta lu sama dia doang nih. Istilahnya lu udah pacaran, udah saling cinta mati lah istilahnya sama si A. Terus si orang tua lu ini nggak setuju nih antara lo sama dia nih si A. Tapi disetujuinya sama si B gitu. Nah, si B ini istilahnya anaknya temennya orang tua lo gitu, bisa dijodohin lah. Nah di situ kan mau nggak mau lo yang cinta mati itu akan memperjuangkan cinta lo. Maksudnya nggak akan memikirkan kayak, ya nggak tahu sih antara lo memikirkan kebahagiaan orang tua lo atau enggak. Cuman kalau dari gue tuh gue mikir kayak, ya gue hidup ini tuh bukan buat mereka gitu loh. Maksudnya kalau waktu kecil ya oke gitu, tapi istilahnya gue hidup bukan buat mereka gitu loh. Gue hidup buat diri gue sendiri. Apapun yang gue pilih itu buat gue, buat kebaikan diri gue sendiri, buat kebahagiaan diri sendiri. Masa kita hidup buat melayani mereka dan apapun yang dia mau, masa kita harus ikutin? Kan kayak gue gak ada otaknya. Makanya gue kayak harus bisa belajar untuk membahagiakan diri lu sendiri. Jangan kayak terpengaruh dari orang lain atau nggak dari orang tua sendiri gitu loh. Gitu. Itu tiba-tiba kayak kepikiran aja gitu, randomly. Tapi itu it's a part of self love sih sebenarnya. Bagaimana lo bisa motret dan membahagiakan diri lo sendiri. Dan kemarin tuh gue sempat, ya gue ada bukan PDKT sih jatuhnya. Mungkin dia anggap gue PDKT, gue nganggap dia PDKT. Cuma dia sempat bilang apa gitu, terus gue bilang gini ke dia, wah elah masa kecil kurang bahagia ya lo, gak pernah nonton ini ya kan. Terus gak lama dia bilang gini, makanya bahagiain dong. Terus gue kayak, ya elah ini lagi, gue aja belum bisa full bahagia diri gue sendiri, apalagi mau bahagiain orang lain. Gila, keren gak gue tuh jawaban gue? Keren lu. Mantap. Podcast ini paling mantap, guys. Gila. Ini podcast psikologis. What the fuck? Enggak lah. Tapi
sebelumnya gue pengen bilang sih, ini tuh gue nggak expert ya soal kayak gini. Ini eksperimen yang gue alami aja gitu loh. Jadi gue sharing sama kalian. Betul. Ini kita menceritakan pengalaman kita ya, dan ini perspektif kita akan self love yang kita dapat gitu guys. Gitu. Terus menurut lo nih, apakah cuma gue baca Pak. Jadi gue pertanyaan gue bikin nih, gak semua orang nih heran. Menurut lo Nat, apakah lo sudah mencapai self love secara full, secara keseluruhan, atau kalau belum, poin self love apa yang menjadi target lo sekarang? Belum sih, sedih sekali ya, belum. Menurut gue belum sih, jujur. Kalau belum, poin self love apa yang menjadi target lo sekarang? Sebenarnya gue kan insecure-an, brother. Tumben, kok gue berdengar sih kalau lo orangnya insecure? Tuh kan, ya kan? Tuh, ini nih. Gue juga baru menyadari pas kayak semester 2 awal gitu ya. Kayak teman-teman gue juga bingung gitu, kayak, nah, lu kan orangnya bodo amatan, sejak kapan lu memikirkan orang-orang lain gitu loh. Kadang tuh ya gue sih poinnya tuh kayak gue suka insecure-an aja sendiri gitu, karena gue terlalu mementingkan orang lain menurut gue. Jadi menurut orang lain itu gak baik, padahal menurut gue itu biasa aja gitu loh. Gimana ya? Jadi gue tuh kayak, menurut gue ya udah ini tuh udah biasa aja gitu loh. Tapi menurut orang lain kayak, lu sih jangan kayak gitu Nat. Gitu. Jadi nggak jadi diri sendiri, ngerti nggak sih? Iya. Karena perkataan orang lain gitu loh. Tampo, ya sebenarnya sih ya ambil positifnya, ambil negatifnya dibuang. Nah, cuman maksudnya mungkin refleks orang tuh beda-beda, jadi kayak belum bisa langsung ambil positifnya, mungkin gitu sih. Iya mungkin karena gue dari dulu kayak, bukan dari dulu ya, maksudnya kayak semester 2 awal itu gue kayak, coba deh gue dengerin omongan orang lain dan gue pikirin sampai sebegitunya. Nah jadilah keinsecurean terhadap diri gue. Padahal mah omongan orang lain tuh ya biarin aja, maksudnya ya ambillah yang baiknya gitu, yang buruknya biarin lah. Ujung-ujungnya kan diri kita sendiri juga jadi menjalani gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang insecure, tentang ngomongin orang lain, gue juga sempet sih sekali terakhir banget tuh bulan Juni lah, tanggal 8 tanggal 7 gitu. Gue ulang tahun, terus jadi gue sempet ada, pokoknya ada project. Maaf kalau gue ngomongin lo, gue maaf banget, gue nggak ada. Gue nggak tahu siapa. Lo ya lo nggak tahu kok. Tapi gue nggak menjelekin lo, gue cuma menceritakan. Okay. Gue sempat ada project. Ada project, terus ya mirip-mirip lah sama podcast lah. Bukan mirip lagi, emang podcast gitu. Terus jadi beneran podcast? Ya, tapi gue nggak nyebut namanya. Terus setelah hari gue ulang tahun, secara tiba-tiba pas pagi-pagi gue baru bangun, terus tiba-tiba dia langsung ngechat gue gini, sorry ya Gus, gue gak bisa nih, kayaknya gue keluar aja dan segaruk. Gue langsung telepon dong temen gue, gue bilang, gue kayak takut deh, kayak jadinya kayak gue mikirnya kayak apa komunikasi gue yang jelek kali ya, jadinya orang gak mau sama gue tuh gimana ya gitu kan. Terus gue teleponin temen-temen gue, terus gak mau, jawabannya juga pada sama semua gitu loh, mereka bilang gini, lo jangan mikir kayak gitu loh, lo lihat sendiri deh. Kayak gue, ada satu cewek namanya Jen, dibilang kayak, lo lihat sendiri aja Pak,
gue sama lo aja bisa MC bareng, kita udah sering MC, kita udah sering kemana-mana buat MC. Apakah ada problem dari kita? Gak ada, justru kita jadi saling kritik membangun gitu loh, gak ada masalahnya gitu loh. Terus dia bilang kayak bukan salah lo, tapi komunikasinya mereka ya tidak bisa nyampe sama lo gitu, gak nyampe gitu loh. Lihat aja project-project lo sama orang lain bisa kok gitu loh. Iya, lo harusnya tidak menyalahkan dengan cara berkomunikasi lu sih, sebenarnya lu kan udah kasih yang terbaik, ya kasih bisa lu pengetahuan lu, ya kan. Sisanya mah udah tinggal gimana si lawan bicaranya lah gitu. Iya, gue kayak pada bersikap kuda amat. Gue netting kemana-mana itu pas, maksudnya karena gue waktu itu nggak ditelepon juga, jadi kayak mungkin gue tadi juga terhambat, terus sudah nettingnya udah kemana-mana gue juga. Terus gue sendiri kayak apa gue salah, atau apa yang gue pernah ngomong juga salah, atau gue pernah gini gue juga lupa. Terus ada sampai gue insecure sampai kayak iya deh, gue pengen berhenti, maksudnya berhenti untuk kayak bekerja sama orang, gue nggak mau lagi gitu. Gue takut istilahnya kalau buat masuk kerja gitu gue oke. Cuma kalau buat ngebangun project itu kayaknya gue enggak deh. Gue takut begini lagi, gue takut banget. Terus gue juga mikir kayak apapun projectnya, kalau misalnya ada yang mau ajakin gue harus benar-benar nanyain kayak dengan jelas dan harus ada hitam di atas putih gitu. Jadi benar-benar jelas dan emang ada suratnya gitu. Jadi nggak benar-benar semata-mata keluar aja tanpa ada apapun, ada jelasan apapun gitu. Tapi kalau menurut lo nih, lu berarti sampai sekarang masih ada nggak sih kayak suka ya kayak gitu tadi gitu loh, kita takut salah ngomong sama orang gitu loh, kayak aduh insecure banget gue, bener nggak ya cara ngomong gue, bener nggak ya, masih suka gitu nggak sih di umur lo yang sekarang gitu loh? Gue tuh kayak ada dua komunikasi gitu loh, komunikasi ya, cuman ya itu mungkin gue bisa bilang itu ada dua komunikasi gue yang berbeda gitu. Kayak kalau bekerja, berteman, berkeluarga itu komunikasi satu nih, maksudnya kayak ya kalau lagi kerja bercanda ngobrol biasa aja gitu loh, jadi punya ya tahu diri, tahu aturan aja gitu. Tapi jauh beda sama komunikasi gue di percintaan, itu yang gue insecure sampai sekarang. Kayak that's why kenapa kayak gue bener memutuskan untuk gak mau PDKT, gue gak mau pacaran, karena gue insecure itu gitu loh. Kenapa? Apa yang ngebuat gue insecure dalam percintaan coba? Gue insecure-nya mungkin banyak banget. Gue overthinknya parah kalau dalam percintaan, parah banget. Terus sih gue bukan expert dan gue baru tahu hal kayak gini loh. Iya kan, gue istilahnya ya apa ya mungkin dalam gue berkarya tuh kayak istilahnya lebih punya hasil dan bisa membanggakan diri gue sendiri, kayak bahagia dalam karya gue sendiri gitu loh, hasil jerih payah gue sendiri. Tapi kalau jerih payah sama cinta tuh gue ngerasa tuh kayak gila, istilahnya kayak gue tuh terlampau berjuang banget, tapi hasil dan refleks baliknya tuh gak ada gitu loh. Istilahnya ya 20-30% lah, daripada padahal gue 90% kayak what the fuck, kayak gue juga butuh di refleks gitu loh. Refleks dari sebelah lu lah ceritanya gitu. Gitu. Lu ngasih dia 90, dia kasih lo 30 gitu maksudnya. Kayak apa ya, istilahnya kayak anjir ya mending gak usah pacaran gitu loh kan, karena namanya juga percintaan itu kan ya namanya juga ya lu berjuang sama-sama, lu bangun sama-sama gitu loh. Ya kalau misalkan gue sendiri aja ngapain gue pacaran sama lo, udah gitu doang sih gue, kayak gitu simpel aja gue, pacaran sama diri gue sendiri aja udah. Gitu. Terus ya nggak tahu sih, ini rada ini ya, spoiler dikit, teaser dikit. Jadi
ya itu mungkin insecure gue tuh kalau dalam percintaan adalah kayak gue takut dia selingkuh, itu pertama. Gue takut dia nggak 100% suka sama gue. Terus gue takut emosi gue meluap lagi, karena jujur aja tuh gue kadang suka emosian gitu. Jadi benar-benar kayak masih mudian yang belum terkontrol. Jadi gue mikir kayak udah deh, jangan pacaran dulu, yang penting lo fokus sama diri lo sendiri, control yourself, baru lo pasti bisa pacaran gitu. Terus ya itu, gue juga overthink dalam berkomunikasi gue sama orang itu gitu. Gue takutnya kayak apa yang gue salah, apa yang gue tambah egois atau gimana, jadi kayak bikin gue kayak tambah kayak udah deh, masa-masa udah gue takut malah begini sama orang. Gue takutnya gue sakit lagi, karena jujur aja anjir gue capek nyet. Gue suka sama orang tapi gue dimanfaatin, gue sering dimanfaatin gitu. Jadi gue ngerasa kayak aduh, gue males nih pacaran sama dia. Itu malah kayak iya kan, kayak bener-bener kayak gue udah bener-bener nyemput dia, ya gue bayarin dia makan juga. Terus mohon maaf ya, gue bukannya gue ngitung-ngitung ya, cuman istilahnya udah ngeluarin semuanya, tapi lo kayak gak ada. Setiap kali gue ngomong dia kayak oh ya oke gak pernah didengerin. Terus pas kita udah nggak PDKT sih, udah nggak apa-apa lagi. Plus gue juga orangnya bucin dan orangnya bego kalau udah cinta. Ya lo anjing, bentar udah minit nyajar wak goblok deh gue. Terus ya udah, dia dari Jakarta mau ke Pamulang, terus katanya kayak lagi di mana? Terus gue bilang lagi di rumah. Terus kayak mau temenin aku makan nggak? Terus kayak ini deh, gue makan terus gak lupa. Terus habis itu dia ngilang. Kalau dia lagi butuh apa lagi baru ke gue lagi. Kita kalau nggak butuh dia hilang lagi, kayak nggak tahu deh. Gue sambil minum nih ya. Minuman sehat. Minuman sehat. Itu guys, itu tips dari Nadia, minum air putih sama apa tuh? Lemon atau jeruk sih? Lemon ya? Lemon. Kayak lemon biar sehat guys. Betul. Gitu. That's why kenapa kayak ya udah gue benar insecure 100% di percintaan gitu. Tapi nuangin kayak perasaan gue, kesalahan gue lewat lagu. Oh, jadi Anda bucin sekali sepertinya ya? Gue dibilang gue tuh ya nggak tahu ya, gue orangnya bucin goblok gitu. Misalnya bucin bener goblok banget gitu loh, sampai yang kayak memperjuangkan something yang sebenarnya nggak penting gitu diperjuangin. Gitu. Sampai bener-bener kayak lu bayangin aja kayak gue kalau di kelas kalau lagi bucin gitu ya, gue selalu ngegambar terus baru bikin ada suratnya kecil, coba dilipet baru kasih ke dia. Jadi bener-bener yang kayak ya nggak tahu sih, mungkin lu baru tahu gue sekarang kayak gue orangnya bucin, dan gue orangnya kalau sama pacar tuh clingy banget, clingy-nya mampus. Jadi bener-bener yang kayak ngomongin nih, gue pengen nanya nih, kan lu bucin nih. Bucin kan pasti orang lain kan? Ya dong, lu merhatiin tuh orang nafas, lu perhatiin dia mau makan apa pasti lu bawain ya kan? Nah terus lu bucin sama diri lu sendiri juga nggak? Kalau ya itu sih, nggak. Tapi bahagianya gue tuh sama dia gitu, ngerti gak sih? Kayak gue tuh bahagia aja gitu, kalau ada dekat dia tuh udah bahagia aja gitu, kayak senang. Tapi gitu. Sayangnya, sangat disayangkan, yang lu bucinin nggak kasih feedback apa-apa kan lu? That's the point. Kayak, mager gue juga jadinya. Gitu. Makanya kayak gue sempet bilang kayak diri gue sendiri kayak, udah deh, gue pacaran sama karya-karya gue nikah sama diri gue sendiri, boleh gak? Wow. Jadi gue cincin nikahnya tuh begini, udah dua tangan dulu. Ini ya, pasangin sendiri ya. Betul. Tapi tangannya tuh kayak di bawah gitu, tangannya di atas gini, tangannya di bawah itu yang buat cincin. Sana kayak lu meragain yang denger kagak bisa lihat. Oh iya, maaf ya. Wah, orang agak semua deh. Heran gitu.
gitu, makanya kayak nggak deh. Kayak tapi ngefeknya tuh parah, benar-benar parah. Kayak even gue benar-benar sampai mati rasa. Kayak misalkan lo mau kasih kenalan gue cewek secakap apapun, gue nggak bakal kayak, gue cuma admire kayak oh iya cakep deh gitu segala rupa, tapi gue nggak ada perasaan kayak oh gue pacarin deh, nggak deh. Gue nggak sampai situ gitu loh. Makanya kayak aduh, gue nggak tahu deh. Kebal Banget kayak udah sampai deh gue sama pacaran. Makanya kayak gue sempat bilang gini, gue sempat ngetok gitu sama gue lagi cerita kan. Terus dia bilang kayak iya nanti kamu kalau sama anak kamu gini-gini, gue langsung bilang mah kayaknya aku nggak nikah deh. Terus kayak dibilang enggak, jangan dong, kamu harusnya nikah dan segala rupa kayak. Tapi enggak deh, soalnya ya mungkin itu sih efeknya adalah setiap kali gue berkarya sama gue nyanyi dan segala rupa tuh kayak punya hasil gitu. Gue punya hasil kebahagiaan diri sendiri gitu. Hasil kerja keras gue tuh udah menghasilkan, berbuah gitu. Dibanding pacaran tuh kayak anjing nol lo bayangin nol, nggak ada, aku nggak dapet apa-apa. Gue cuma dapat kasih tahu cuman kayak terima kasih, dah apaan lagi ya. Gue juga gak butuh terima kasih, gue butuh dari lo juga gitu loh, pergerakan dari lo juga, bukan kayak ngomong terima kasih kayaknya nggak cukup tuh gue. Anjir ya. Intinya self care dulu lah, self love, apa itu namanya. Pokoknya kalau dari istilahnya dari tips gue ya belajar kalau apapun masalahnya itu, coba belajar untuk bisa berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan ego lu sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan ya apapun yang masalah yang lagi dihadapin. Tapi maksudnya kalau lagi berdamai itu jangan langsung lu kagetin diri lu sendiri kayak oh gue suka langsung berdamai, nggak bisa. Lo harus sedikit demi sedikit aja gitu. Jangan langsung kagetin diri lu dengan tiba-tiba damai gitu. Maksudnya biarin dia pelan-pelan, akhirnya lu terbiasa untuk bisa berdamai. Walau nggak secepat langsung kayak 5 minutes langsung jadi gitu, nggak bisa lah. Harus mengerti limit lo sendiri gitu, limit manusia lo sendiri gimana gitu. Kalau lo emang tipikal orang yang nggak bisa sehari 2 hari untuk bisa berdamai dengan sendiri, ya udah take your time gitu loh. Tapi lo harus punya target juga gitu loh, biar lo bisa mencapai goals lo sendiri gitu. Mantap, dicatat ya guys. Kenapa? Dicatat ya tips dari Utang. Terus gue punya last question nih sebelum kita mengakhiri obrolan sok tahu kita tentang self love ini ya kan, anak sok tahu. Gue punya pertanyaan last question. Menurut lo hal dari self love apa sih yang anak muda tuh kurang aware gitu, kurang sadar gitu? Mungkin mereka cuma tahu 3 poin dari self love, tapi lo punya lebih mungkin gitu. Coba di share gitu. Aduh, apa ya? Bukan expert sih ya, jadi rada mikir nih pertanyaannya. Gue sih nggak tahu sih poin-poinnya apa sebenarnya. Mungkin kalau kita bisa ambil dari yang obrolan sebelumnya, mungkin coba untuk bisa menghargai diri lo sendiri dengan membahagiakan diri lo sendiri gitu. Dengan mungkin cara kecil aja gitu loh, kayak misalkan istilahnya lo udah bekerja keras, misalnya bekerja keras ya nih, mengerjakan tugas deh, hal kecil deh, mengerjakan tugas. Terus lo udah ngerasa tugasnya udah kelar, nah ini setelah lo tugasnya udah kelar, waktunya lo untuk bisa beli makanan apa kek yang bisa bikin jadi reward diri lo sendiri. Yes. Harus bisa mereward diri lo sendiri. Itu namanya self love sebenarnya. Itu bagian dari self love. Ya. Sebenarnya ada lagi sih contoh yang mungkin kita bisa gunain di masa kuliah yang sangat sibuk ini. Jadi kalau gue sih ya kan iklan guys, ambulans. Bukan nih motor-motor anjing emang.
Lanjut. Kaget saya. Jadi kalau kuliah kan bukan kuliah sih, kan hari kan ada Senin sampai Minggu nih. Nah, kalau misalnya kalian fokusnya kuliah doang gitu ya, dan kalian benar-benar padat dan pusing banget gitu, dan kalian kayak, aduh gue nggak ngerawat diri gue banget, gue udah kayak robot nih. Nah, itu tuh bisa banget digunain dari misal kalian tuh atur jadwal. Kita tuh bisa atur jadwal sendiri kan. Jadi Senin sampai Sabtu itu waktunya kita kuliah dan lain hal. Nah, Minggu tuh kalian bisa, pokoknya urusan kuliah dan kepanitiaan lainnya itu nggak boleh ada di hari Minggu gitu. Jadi kalian tuh harus tahu takaran diri kalian sendiri juga, ya nggak sih? Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi nggak over gitu loh. Jadi kayak hari Minggu ya waktunya lu misal sama keluarga, atau waktu lu istirahat, atau waktu lu sama pacar lu gitu kan, itu bisa aja digunain gitu loh waktunya. Tuh kalian harus tahu kayak takaran diri kalian sendiri gitu loh. Sesimpel gini deh, olahraga deh. Gak mungkin karena lo lihat misalkan di gym deh, lo lihat orang misalkan cowok itu bisa misalkan 12 kilogram gitu, terus langsung jadi dia emang terus olahraga segitu gitu loh. Terus lo karena lo masih pemula dan lo pengen sekuat dia, terus langsung 12, ya nggak bisa dong, bajigur. Lo harus benar-benar dari nol dulu, ya kan, mohon maaf, dari nol dulu, malahan dari istilahnya dari 5 deh, contoh dari 5 atau 4 lah, ya kan, gitu. Lo udah squat itu udah latihan misalkan seminggu atau istilahnya sebulan dulu deh untuk beradaptasi badan lo sama gym, barang-barang gym, ya kan. Terus lo baru sebulan kemudian baru naikin lagi. Jadi benar-benar lo harus bisa menghargai dan bisa tahu limit badan lo tuh seperti apa, kekuatan lo seperti apa. Kan nggak mungkin tiba-tiba mau jadi yang kayak binaragawan yang bisa 100 kilo, kan nggak mungkin, bodoh. Kadang suka, kita nih manusia kadang suka maksa ya. Iya, karena ngeliat orang gitu loh, karena nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan serupa gitu loh. Jadi benar-benar yang tahu limit kita kan diri kita sendiri, ya nggak sih? Yang tahu limit kita tuh diri kita sendiri. Even maksudnya personal training go waktu itu aja kayak bener-bener gak bisa, cuman bisa nge-personal training tapi nggak bisa nge-personal trainingin secara psikis gitu loh, nggak bisa ini orang gitu loh kan. Jadi bener-bener waktu itu tuh kayak karena gue ngerasa, aduh anjing PT gue tuh terlampau nge-pushnya yang kayak orang gak kira-kira gitu. Jadi kayak bener-bener kayak nge-push semangatnya dia, bukannya semangatnya gue gitu loh. Kan semangatnya dia dan powernya dia kan beda sama gue yang baru pemula dan orangnya cepet ngos-ngosan kalau baru berapa kali. Bengek ya? Iya, bengek, mohon maaf. Bengek, benar. Jadi kayak itu sih yang kayak harus bisa menghargai diri lo sendiri dengan limit. Oh ini nih, gue punya kata-kata mutiara, gue bikin sebulan yang lalu. Kita dengerin ya guys. Gimana nih? Dicatat ya guys, dicatat. Gimana proses itu bisa memberi lo penghargaan kalau lo aja nggak bisa menghargai proses. Dicatat jangan lupa teman-teman. Catat kayak ya itu, kayak kalau lo nggak bisa menghargai proses, gimana proses itu bisa kasih lo hasil dari kerja keras lo gitu loh. Kalau lo aja nggak bisa menghargai proses itu, nggak mau melewati proses itu gitu loh. Jadi lo harus bisa menghargai proses itu dalam bertumbuh. Anjay. Tangan. Terus ada lagi nggak, Nat? Lo punya ini nggak? Pencerahan? Pencerahan kali ini mah. Tapi ibu-ibu haji, ayo dong. Aduh, jadi malu saya. Ya pokoknya mah ya, menurut gue, jadi diri lo sendiri, lakuin untuk diri lo dulu,
sayangi diri lu, ya ujung-ujungnya buat lu juga gitu loh. Dan gue punya satu lagi. Gue punya satu lagi berdamai dengan diri sendiri dan jangan pernah mematoki someone untuk jadi patokan kayak gue harus seperti dia, harus seperti dia terus. Jadi kayak kapan lo bisa jadi diri sendiri gitu loh. Kalau lo matoki diri lo tuh untuk jadi kayak dia gitu loh. Kayak contoh gue baru ya pokoknya pas awal-awal corona deh, gue benar-benar baru belajar itu. Kayak gue mau bikin lagu tapi gue selalu berpatokan kayak gue pengennya kayak Chris Brown, gue pengennya kayak Hal, gue pengennya kayak LMA segala rupa. Jadi kayak kapan lo bisa ngefilter diri lo sendiri kayak as in Gustavo gitu loh, warna Gustavo sendiri gitu loh. Harusnya kan lo bisa punya, ya boleh sih referensi, referensi it's fine, tapi jangan jadi patokan kayak gue harus kayak dia, harus kayak dia. Ya lo harus bikin kayak lagu lo kayak gitu, gaya lo sendiri gitu loh. Toh juga dengan adanya lo bisa bikin lagu yang lo banget, bisa jadi referensi buat orang lain lagi gitu loh. Gitu. Kayaknya kayak ya gitu deh, gue jadi kayak belajar banget sih dari itu karya gue sendiri. Kayak gue harus bisa belajar untuk berdamai dengan ego gue sendiri, untuk bisa kayak be myself di karya gue sendiri gitu guys. Mantap sekali. Gue punya little game for you. Oke, boleh. Time otak gue for the dalam game. udah berbu. Let's go. So it's a rapid fire question yang lo harus gue tanya, ada dua pilihan, lo harus pilih salah satu dan lo harus menjelaskan kenapa lo pilih itu, dan gue cuma kasih pilihannya cuma 3 detik. Tapi kalau buat menjelaskannya ya boleh lebih dari 3 detik lah. 3 detik kowe. Apa? Masa 3 detik? Kan buat milih doang. Itu susah ya, tolong. Susah kok. Alright. Number 1. Tahu. Kok gue grogi ya? Oke. Minum dulu. Oke, iya, minum dulu biar lebih menjernihkan pikiran. Ya. Mantap. Orang sehat nih kayak gini. Ayo guys, ikutin gaya Nadia. Sehat nih. Let's go. Number 1. Lu lebih milih corona atau mati lampu waktu itu? Mati lampu. Apa? Aduh, kalau mati lampu menurut gue ada waktunya dia akan menyala gitu loh. Kalau corona nih nggak kelihatan, nggak tahu bentuknya dia tuh kayak apa gitu, ya kan? Itu gue nggak tahu deh, pokoknya mati lampu aja. Iya sih, kalau gue kalau dikasih tanya lagi itu juga gue lebih mending mati lampu dibanding corona. Misalnya corona bisa keluar lah istilahnya, bisa keluar, bisa seperti manusia seperti biasa. Iya betul. Walau kita cuma bisa beraktivitas di pagi hari doang, yang lebih ya tapi better lah. Lebih better kan? Number 2. I'm ready. Pegang HP sekali atau laptop setiap hari? Laptop setiap hari. Kenapa tuh? Kayak itu udah jadi makanan gue sehari-hari. Iya sih, gue juga tiap hari aja laptop. Perkara corona. Number 3. Ini rada negatif sih, lagi lebih kayak negatif gitu. Jangan negatif dong, bawalah hal-hal positif gitu, tolong. Ini berhubungan sama kuliah sih, tapi rada Oke. ini banget sih. Lu lebih memilih
Wah, woi, lebih memilih IPK kecil terus atau dikucilkan oleh teman di kampus? IPK kecil. Kenapa tuh? Kecilnya seberapa dulu sih? Kecilnya satu ke bawah. Masa satu ya, gue Kan langsung kecil. bego. Kalau 2 tuh masih bisa dibilang ya ada otak lah. Tapi kalau bawah kan benar nggak ada otak. Nah, itu kecil. Tapi lo nggak dikucilin sama teman gitu. Ya gue sih nggak suka sih dikucilin. Kenapa? Gue nggak suka sih dikucilin. Jadi kalau IPK kecil, selama ada kelebihan lain, nggak apa-apa dong. Boleh. Ya, Jawabannya sangat pintar. Sangatlah pintar. Number 4. Ya. Lo lebih memilih dalgona kopi atau kecap kopi? Milih aja. Dalgona. Walaupun lo nggak pernah coba. Dalgona. Kenapa? Kalau kecap kopi itu rasanya katanya karamel katanya. Karamel. Beneran katanya sih. Itu kecap coy. Kecap enaknya pakai nasi sama kerupuk. Tempe ya gitu ya. Pakai tempe, pakai ini telur. Iya. Tapi BTW gue pernah nyobain dalgona. Jadi kakak gue buat dalgona, tapi bukan dalgona, fail gitu loh. Oh, fail. Dia soft Bukan gak? dalgona. Itunya soft gak dia? Maksudnya di itunya soft gak? Jadi kakak gue pakai kecap dan itu nggak ngembang coy. Jadi ya udah segitu aja. Dia gak berkembang anjir. The last rapid fire question, number 5. Horror or thriller? Gue nggak suka dua-duanya demi apapun. Horor. Yang better nih. Yang better masih bisa terima gitu. Horor deh. Horror apa yang menurut lo ya bagus tapi serem gitu? Ini aja ya, FYI, gue nggak pernah nonton horor di bioskop. Hah? Gue nonton itu, aduh, apa ya namanya, gue lupa kali. The Nun. Dah. Gue nggak nonton sih The Nun. Pokoknya Ya, udah jelek. itu doang. Dah. Sisanya wassalam, gue nggak berani. Oke. Lo orangnya takutan ya? Enggak, gue nggak takutan. Gue cuma lebih suka action, kayak Fast and Furious, kayak Pacific Rim gitu loh. Oh, yang lebih kayak fantasi gitu ya? Fantasi action. Iyalah gitu deh, pokoknya yang seru-seru lah. Next, lo punya nggak? What's your top 5 movie yang menurut lo rekomendasi buat ditonton gitu selama corona ya kan? Ada banget tuh guys. Aduh, gue terus semangat. Oke. Tadi gue deg-degan soalnya gila. Top 5. Dari yang pertama dulu kali ya. Oke, number 1. King Arthur. King Arthur. Apa sih lu belum nonton? Gue pernah tahu. Sumpah. Legend of the Sword. Oh ini yang disuka apa? Jadi lambang kartu tarot. King Arthur. Pokoknya film King Arthur itu gue udah nonton ada kali lebih dari 10 kali. Soalnya gue tuh tipikal orang yang kalau nonton film atau drama sekali udah. Tapi kalau gue nonton King Arthur itu gue bisa berkali-kali, nggak tahu kenapa. Karena lu suka banget jadi nontonnya berkali. Ya. Soundnya, apa sih, musiknya, cara dia ngejelasin cerita itu gila, bagus deh. Gue sih. Number 2. Great Wall. Hansel Gretel. Great Wall.
Oh, Grateful. Langsung Creator anjir. Great Wall. Itu tentang apa? Great Wall. Itu loh tembok Cina. Great Wall. Kita tak pernah dengar kata-kata itu sih sebenarnya. Jadi kayak Pokoknya awam gitu. apa tuh? Great Wall di Cina kan. Terus itu tuh ada kayak makhluk gitu loh. Kayak monster. Aduh, lu harus nonton deh. Lu semua harus nonton. Oke. Maksa nih gue. Pokoknya harus nonton. Tapi tetap ya, King Arthur tetap harus banget nonton. Yes. Because it's number one. Ini yang keberapa nih sekarang nih? Number 3. Top 3. Aduh, tapi ini rada kocak sih guys. Ini film India. Yang ada ini bukan si siapa? Istrinya Nick Jonas bukan? Bukan. Tahu kan? Three Idiot. Kenapa? Lu tahu? Lu nggak tahu ya? Jadi itu tuh kisah anak kuliah gitu, 3 cowok. Pokoknya banyak banget yang bisa dipelajarin dari situ, mulai dari kekeluargaan, sahabat, sama cita-cita lu gitu loh, sama tentang kuliah lu lah. Tuh. Si kuliah. Aduh. Asik kuliah nggak tuh? Yang nomor 4. Jadi rada susah ya ini menentukannya. Gue kebanyakan nonton film, gue bingung untuk yang mana. Ini gue suka banget sih. Aquaman. Astagfirullah. Semua orang sejak raya begini mah udah nonton. Ya kan ini Iya kan sih. bisa ditonton ulang karena mungkin teman dekat gue tahu kali ya, gue tuh suka ikan. Oke. Dan sumpah gue tuh kalau ngeliat Aquaman tuh kayak wow, lo keren banget. Bisa ngomong sama ikan, coy. Itu kan cuma fantasi anjing. Ya tapi ya nih, kalau gue tipikal orang yang misalnya ada kolam ikan, pasti ada suara airnya dong. Nah itu tuh suaranya enak banget tuh buat lo relax gitu. Gue bisa diem cuma ngeliatin ikan sama denger suara air dong, dan gue diem ngeliatin ikan jalan aja gue. Dan itu merelaksasi diri gitu loh. Aneh banget gitu loh. Tapi itu beneran, itu fakta dari gue, dari seorang Nadia dengan keabean yang aneh ini. Gitu. Nat, ya Allah, gue baru tahu lo seaneh itu anjir. Gue pikir lo manusia normal anjir, tau gini ada idiot. Itu nggak idiot gue, itu enak banget lah dan ikan. Kayak lanjut. Malu gue. Malu. Terus nomor 5 apa ini yang lo bisa rekomendasi ke listeners gue? Listeners radio lah gue. Aduh sumpah ini gue jujur gue bingung sih. Ada dua di otak gue. Yang satu Indonesia, yang satu Amerika punya. Oke. Yang lebih dominan gitu. deh. Yang menurut lo lebih dominan gitu, kayak lebih oke banget deh gitu. Yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa aja kali ya. Betul. Aduh, takut salah saya ngomong. Bumi Manusia. Bumi Manusia. Bener nggak ya judulnya? Pokoknya gue takut tahu ya. Bumi Manusia. Gue dengarnya kayak ini, kayak gue mikirnya kayak malah ke Bumi Langit, apa superhero-nya si itu aja. Ya guys, gue suka sih filmnya. Itu tentang apa sih? Bumi Langit kan ini anjing, bumi manusia gitu. Jujur, itu tentang, kan namanya Iqbal Ramadan ya. Betul. Itu kayak
kalau gue tuh lihat dari sisi dia memperjuangkan haknya gitu. Pokoknya ada permasalahan, terus mereka kayak dijudge abis-abisan gitu loh. Terus mereka ikut sidang lah segala macem. Terus gue sukanya tuh perannya si Iqbal Ramadan itu sangat positif menurut gue. Pokoknya kalian harus nonton. Positif atau memang karena dia cakep aja? Kagak gitu, Pak. Jadi itu apa ya? Semangat juangnya gitu loh. Patriotnya. Asik. Patut dicontoh. Patut contoh. Rekomendasi dari gue. Oke, terima kasih Nadia. Semoga konten ini bermanfaat buat Anda dan pendengar saya. Terima kasih Nadia untuk waktu buat podcast Nggak Jelas konten ini ya kan. Terima kasih. Thank you for listening this podcast. Do your best today and tomorrow. Dan jangan lupa follow IG sama Twitter gue Clifford01. Cliff 01 02 goblok, gue malah lupa sendiri bang. Yang benar dong, yang benar. Ayo. Jangan lupa follow gue di Twitter sama Instagram saya ya kan, namanya Cliff Now sama aja itu Twitter sama Instagramnya. Terus jangan lupa subscribe, terus like dan komen, dan please komen di bawah kalau ada ide-ide yang menurut lo patut dan harus banget dibahas gitu, harus banget nih dibahas karena ini penting banget gitu. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar lo pada tahu kalau gue tuh punya episode baru nih ya kan, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kan, sama-sama membincang-bincangkan hidup yang sangat aneh ini gitu kan. Okay, do your best today and tomorrow. Bye.